Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan. Oke, Tribuners, kembali lagi dengan saya Molly Dengan saya Tazli di acara Selamat Sore Medan. Seperti biasa ya Bang, di pukul 17 waktu Indonesia Barat kita akan membacakan 3 berita yang menarik hari ini untuk kita bahas, kita ulas lebih detail lagi secara live. Ya, suara aku serak. Orang habis liburan itu fresh, bukan malah remuk. Tapi ini faktor gagal dapat smartwatch yang dapat orang sebelah. Udah jerit-jerit. Udah jerit-jerit, gak dapat awak. Dipakai pula di sebelah awak. Ya Allah. Rezeki nggak kemana. Iya. Pokoknya Molly titel hampir aja ya. Titel. Hampir. Aku tampilkan namaku Molly Zatu Ulfa hampir. Marga ya. Oke, ada berita apa nih kita hari ini Bang? Ada musibah kebakaran yang melanda gedung Perisai Plaza. Di mana? Apa tuh gedung Perisai Plaza Bang? Gedung Perisai Plaza itu ya Plaza zaman dulu. Itu ada bioskopnya, yang terakhir bioskopnya buka. Kayak Hermes. Plazanya udah nggak ada, bioskopnya Tetap masih ada kan. Dulu itu kejadiannya kayak gitu, Perisai Plaza itu. Oh, Perisai Plaza itu adalah nama gedungnya. Ya, swalayan gitu kan. Oh, Plaza. di daerah mana itu Bang? Itu di daerah Jalan Pemuda. Jalan Pemuda ya. Jalan Pegadaian. Iya, tembusannya Pegadaian. Mau disaut ya yang operator ngomong di belakang ya. Malu-malu gaib ngomong jangan diopen nih Bang. Masa nggak tahu depan kondominium Hermes? Dekat Simpang Waspada itu ke sana. Belum lahir aku Bang. Udahlah. Nah, jadi gedung yang disebut tadi Tribuners telah terjadi kebakaran ya kan Bang, dan itu kejadiannya tuh hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 pagi tadi. Nah, terus penyebabnya itu disinyalir oleh puntung rokok katanya, tapi masih belum tahu juga. Dan lantai yang terbakar mau didengar juga di lantai 6 sama 7. Nah, kok bisa? Karena jadi ada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja atau biasa kita panggil Kasatpol PP itu namanya Bang Rahmat bilang kalau gedung itu memang sudah terbengkalai dan sering ada para pemulung yang penggelandangan yang menetap di situ Bang. Berarti sampai lantai 6 mereka huni di situ ya? Enggak tahu lah ya kan. Berarti kan mulai kalau dia kebakarannya dari 6 sampai 7 lah yang terbakar. Dari situ loh pemicu apinya kan. Nggak mungkin dari bawah kan. Ya, dari bawah udah gosong lah. Semua ya kan. Jangan-jangan mereka sempat mutar bioskop juga itu kalau malam-malam ya. Wow. Terus ada juga sengaja dibakar. Dugaannya. Tapi kita masih belum tahu seperti apa. Terus juga sayang kan Bang, gedung di tengah kota kayak gitu kalau terbengkalai tidak diurus bagus, dijadikan dibuat apalah, entah dibangun ulang. Dan kalau kita ingat kemarin-kemarin itu sempat terjadi sengketa antara Pemko Medan dan pihak pribadi yang sama-sama mengklaim itu lahan milik dia. Nah, terus siapa yang menang? Kemarin itu Pemko Medan menyatakan bahwasannya lahan parkirnya milik dia. Gitu. Di berita ini juga disebutkan gedung kosong tersebut aset Pemko Medan, Bang. Di beritanya ya. Tapi belakangan tadi berita terbarunya Pemko Medan itu mengakui bahwasannya dia hanya cuma punya lahan parkirnya, gedungnya itu punya pihak lain. Makanya untuk lebih jelasnya nanti ada gitu ya? Iya, kita tanya wartawan ya. Tapi ada videonya nih ya Bang. Sebelumnya kita saksikan videonya. Telepon aja Bang Iwan dah. Mana Bang? Ada? Atas kita. Di plafon ya? Atas kita ini. Oh, di atas ini dia. Ini dia. Ada. Udah pas. Oke, ini ya. Nah. Oke lah. Dan paksa Bang Kak.
Tanya orang itu. Nggak ada hati pula emang kocok lah. Hati nggak dibawa. Lupa ya. Op. Ya, jadi beberapa waktu yang lalu dan selama ini juga ini banyak gelanggang geng yang juga mencoba untuk mencari kais yang bisa dimanfaatkan di rumah. Jadi ini saya pikir ada yang buang ke sembarangan sehingga membakar sampah-sampah yang ada di itu kebakaran terjadi lantai 6 dan 7. Saya pikir ada bisa bekas sofa, sampah-sampah yang bukan asap ya personil kita nanti dengan kecamatan memiliki pihak kantor sampai berkembang. Itu api sengaja dibakar tuh bang sama Kalau kita nggak tahu apa sengaja atau tidak sengaja kita nggak tahu. Tapi yang pasti kita nanti hari Kamis kita akan kita lakukan gotong royong, kita bersihkan seluruhan barang-barang yang ada di situ supaya kejadian sebagai salah satu upaya antisipasi kejadian seperti itu tidak terulang. Pak, ini kedepannya kan ini banyak dihuni Pak sama gepeng-gepeng ini Pak. Ini kedepannya bakal ditutup pintunya atau gimana? Kita sampaikan kepada aset supaya ini segera diserahkan kepada UPD supaya ada yang bertanggung jawab untuk mengelola ini. Jadi kalau memang ada yang bertanggung jawab ini mau dibuat apa nanti supaya ada pengelolaan yang jelas. Menjadi tawa, Wak, tengok gedung emang. Iya ya. Ini legend juga ini. Legendnya. Ya, plaza yang legend kan. Zaman dulu itu. Abang pernah nongkrong ke situ dulu? Waktu masih ada bioskop sempat. Tapi udah di akhir-akhirnya lah gitu kan. Dan sepi. Oh, udah nggak Bioskop rame lagi. untuk tempat mesum. Serius? Iya, penghuninya paling satu teater itu 6, paling banyak 4 orang. jadi abang ke situ kemarin sama cewek lah ya? Terjebak sih. Cewek itu yang ngajak. Aku nggak tahu ya kan. Aku tengok tadi perasaan ada orang, tiba-tiba kok udah mendarat ke bawah gitu. Namaste. Jadi Tribuners itu juga menjadi tanda tanya juga ya bang. Walaupun itu gedung terbengkalai, tapi kenapa untuk pengamanannya tidak ada sampai-sampai kayak ada orang bisa masuk ke dalam. Bahkan sampai ke lantai 6 dan 7 itu hitungannya kan. Iya. Ya Cuma mungkin ini, gitu. kepemilikannya mau kita tanya dulu sama Iya. Alfiansyah. Kita langsung aja ke reporter kita yang udah dia di lapangan. Ada Alfiansyah. Halo Alfiansyah. Ya, halo Molly dan juga Bang Tadli. Halo, sebelum kita masuk ke berita, dapat hadiah apa kemarin, bro? Ini kan dapat smartwatch nih sebelah aku. Voucher skincare. Udah dipakai belum? Biar glowing ya wartawan kita ya. Baik, Alfiansyah, bagaimana sebenarnya peristiwa kebakaran yang di gedung kosong milik Aset Pemko nih? Apakah benar itu milik Aset Pemko ya? Dan sebenarnya kronologi kejadiannya itu pada pukul berapa, Alfiansyah? Silakan. Ya, baik Molly, Bang Tadli dan juga Tribuners. Ya, memang tadi terjadi kebakaran di bekas gedung Perisai Plaza yang berada di Jalan Pegadaian. Ya, kejadiannya itu terjadi sekitar pukul 7:30 tadi pagi, di mana 2 lantai ataupun lantai 6 dan lantai 7-nya itu terbakar secara tiba-tiba. Awalnya memang menurut warga situ kebakaran itu tiba-tiba saja begitu muncul asap dari atas gedung itu, sehingga para warga, sebagian warga yang ada berjualan di situ langsung menghubungi pihak damkar dan langsung datang 2 unit tadi mobil damkar yang datang ke sana untuk melakukan pemadaman api di 2 lantai ini.
Tadi juga di sana ada sejumlah personil Satpol PP yang berjaga di lokasi. Nah, untuk lokasi ini tadi memang di sana sempat juga terpasang bahwasanya gedung itu milik dari Pemko Medan begitu. Tadi ada pamfletnya yang di sana diletakkan di depan persis di depan gedung itu. Namun tadi ketika dikonfirmasi dengan Pak Wali Kota, dia mengatakan bahwasanya hanya sebagian saja, bagian belakang yang merupakan tanah dari Pemko Medan, gitu. Alfiansa, kita penasaran juga nih di dalamnya ada apa nih? Ya, tadi menurut keterangan dari Kasatpol PP di dalam itu hanyalah berupa bekas-bekas bangku bioskop Bang yang mudah terbakar dan juga banyak sampah Bang yang akhirnya diduga itu lagi salah satu pemicu terbakar karena adanya puting rokok dari dari orang yang menghuni gedung itu Bang. Menurut informasi dari Kasatpol PP itu gedung itu kerap kali dihuni oleh para gelandangan Bang. Oke, terkait yang penghuni dari gedung yang telah kosong itu bagaimana sebenarnya pengamanannya? Apa memang tidak ada sehingga gelandangan bisa seenaknya aja masuk dan menempati tempat tersebut, Alfiansyah? Ya, memang selama ini gedung itu terbengkalai begitu saja, tidak dikelola. Tadi sempat kita tanyai kepada Kasatpol PP-nya yang bagaimana ke depannya gedung ini agar mencegah agar tidak ada orang lagi yang masuk dan menyebabkan gedung itu terbakar. Dia mengatakan bahwasanya pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak Pemko Medan untuk bagaimana gedung ini dikelola ke depannya agar lebih bermanfaat dan tidak dibiarkan begitu saja, gitu. Oke, ada tanya ke Bapak Wali Kota nggak sebenarnya apa niatan untuk gedung ini ya? Apa nggak ada niat untuk dihancurin? Rencana ke depannya seperti itu, Alfiansyah? Ya, tadi Pak Wali Kota hanya mengatakan bahwasanya dia akan melakukan pengecekan di lokasi itu. Dia belum membeberkan akan dibuat apa gedung yang kosong itu. Begitu. Gambaran terakhir setelah peristiwa itu seperti apa, Alfiansyah? Ya, tadi memang gambaran terakhirnya di lokasi juga sudah dipasang garis polisi agar tidak ada yang memasuki gedung itu lagi. Tadi sampai sekitar jam 11-an gitu, petugas pemadam masih di sana untuk masih berupaya memadamkan api. Namun api itu tidak terlihat keluar, hanya kumpalan asap saja yang membumbung tinggi, Bang. Gitu, Bang. Oke, berarti saat ini api sudah berhasil dipadamkan ya? Ya, untuk saat ini sudah dipadamkan oleh pihak Damkar Kota Medan sendiri. Oh, BTW itu video yang ada terbakar-terbakarnya itu abang yang ngambil sendiri? Enggak, itu kebetulan kita dapat dari petugas Damkar. Makanya kok keren kali ya Bang, nggak kira kan? Bisa sak napas juga. Bisa masuk karena ada garis polisi sudah di lokasi. Oke, baik Alfiansyah, terima kasih atas laporannya. Selamat sore Alfiansyah. Selamat sore Molly dan juga Tante Bu. Ya, jadi itu gambarannya tadi kayaknya nggak menyeluruh kebakarannya kan, hanya sebagian di sebelah dalam, dan dia memang ada objek yang terbakar gitu. Bukan seperti gedungnya ya kan Bang? Busa-busa dari kursi mungkin gitu. Kalau gedungnya pasti udah langsung merambat keluar tuh, jendela udah kena. Untungnya gitu. Langsung tahu ya. Cepat gitu, nggak tunggu sampai kayak apinya membesar kali kayak kan Bang? Kejadian di Aksara ataupun Medan Plaza kan. Abang kira waktu di Aksara aku di situ loh Bang. Itulah yang kurasa ada satu gedung itu asap semua dan aku nggak bisa bernapas. Dan aku datang ke situ, apinya masih kecil, masih daerah pajak. Kan awalnya daerah pajak itu, sampai habis musnah aku di cepat kali apinya kan. Gitu juga waktu Medan Plaza, masih kecil apinya, aku tunggui jam-jam 1 malam sampai jam 5 pagi. Nggak padam-padam. Iya. Luar biasa. Ya,
Berarti ini kalau bisa dilihat dari kebakarannya tidak ada disinyalir sengaja dibakar ya kan Bang Sepertinya sih gedungnya? enggak. Cuma ya itu tadi kata Kasatpol PP kan ada memang penghuni dari gelandangan itu mungkin salah buang puntung rokok atau apa. Udahlah numpang gratis, ngasal gitu ya, menyebabkan peristiwa, nggak ngerti lah. Ya, semoga yang kayak gitu nggak ada lagi ya Bang. Walaupun gedung kosong ya bisa lah ya ditindaki ya supaya tidak ada di Ada tempat pengamanan karena kan bahaya juga menyebar ke sampingnya. Kita Iya. takutkan kan. Karena ini gedung paling tinggi kan. Banyak gedung-gedung penting di situ, ada bank apa? Bang, gitu, iya Bank deretan BNI Bang BTPN ya. Hmm. Oh, hampir deretan Bang juga sih itu. Baik, Tribuners, kita lanjut aja ke berita kedua. Tapi BTW aku mau infoin, sorry nih kalau suaraku serak seksi kayak gini ya, karena Cuaca ya, pengaruh cuaca juga. benar. Jadi Tribuners harus menjaga kesehatan juga sih. Karena aku kayak hampir dapat mobil nggak jadi dapat, jadi tetap kehujanan pulang kerja Bang. Makanya supaya rileks itu, kehidupan kita itu rileks. Ngopi, sering-sering ngopi. Oh, ya baik. Meningkatkan imun juga bagi aku. Serius? Biar aku minum. Tapi aku sering minum sih Bang. Tolong taruh air api ya. Aku sering minum juga kok, tapi Ya, pakai gula. imunnya pakai gula. Ya, nggak Tapi apa-apa dikit. imunnya tapi memang lagi kurang kan, karena cuacanya ekstrim ayo Bang, dari panas bisa hujan. Iya, dan banyak yang sakit Yang juga. yang sakit hatiku kan ya, lagi jalan nih masih gerimis kan, deket lah istilahnya kan, udahlah aku hajar aja biar cepet sampai. Giliran awak baru jalan 5 menit deras, udah males lah aku berhenti, ku hajar aja hujan-hujan. Kadang awak berteduh nggak deras dia. Iya, ngeselin kan. Sering dijebak. Kena prank cuaca. Baik, Tribuners, kita lanjut ke berita kedua nih Bang. Jadi berita kedua ini kerugian yang dialami oleh PT PN2 karena ratusan pokok sawit milik mereka itu yang ada di Kebun Melati Desa Bingkat, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai membusuk dan mati. Sayang kali nggak tuh Bang. Jadi sawitnya itu disinyalir berusia 3 tahun. Dan Usia sawit tuh berapa lama sih? nggak tahu, kayaknya 3 tahun udah produktif ya, masa produktif ya. Nggak tahu juga Wak. Ya jadi ini kita patut curiga juga sebenarnya karena sebelumnya ada konflik antara PT PN2 dengan warga. Iya, karena perkebunannya ya kan, kelompok Iya. tani dan pihak perkebunan terkait masalah tanah, Tribuners. Jadi ada sebanyak 200 pohon sawit yang masih berusia 3 tahun membusuk dan mati. Sayang kali nggak tuh Bang? Dan humas dari PT PN2 tadi menyebutkan bahwasannya ada dugaan pohon-pohon ini diracun. Dugaan ya. Jadi ya untuk lebih lengkap kita saksikan dulu video berikut ini Tribuners. Inilah tandanya yang telah diracun, ditandai oleh Bang Bayu. Inilah tandanya. Kalau ini Bang, ini Kelurahan Melati Kebun. Mau mengalihkan kebun sawit jadi nggak pernah tanam pohon pisang. Sana lagi, Pak. Dipotong. Mana ada yang tahu yang saya potongnya? Ada 218 pokok udah kami inventaris ini.
218 pokok tanaman yang diracun. Ya akibatnya ini pohon sawit seperti dia mati dia, layu, kering dia, pucuk daun, perlahan-lahan daunnya keseluruhannya menguning. Usia tahun tanam 2019. Ada juga sebahagian sih sisipan. Jumlah kerugian sudah kami laporkan 20 juta lebih. Dari biaya bibit sampai dengan perawatan. Pihak perusahaan telah membuat laporan ke Polres Sedang Berdagai tertanggal 6 Oktober. Ini sebenarnya HGU, mereka aja yang mengatakan ini lahan mereka gitu. Karena orang ini pun membuat pengaduan, hak alas dasar orang ini hanya SKT. SKT itu diadopsi dari SK. Sangat disayangkan ya Bang. Ya, itu masih ada tadi yang baru tumbuh buahnya mati layu gitu ya. Ada 218 pohon. Dan disinyalir kerugiannya sekitar 20 juta rupiah. Itu kan kerugian negara jatuhnya. Kalau memang sakit hati sama satu personal nih, rugiin dia aja gitu, instansi Tapi dia. orang tuh sakit hatinya sama PTP. Cuma kan istilahnya itu ke negara kan. Awak kena imbasnya juga jatuhnya, ya nggak? Iya. Secuilnya aja sih memang nggak dampak kali ke aku. Cuman ya udahlah, kita tanya aja sama reporter kita yang udah di lapangan. Ada siapa Bang? Anugrah. Wih, lama-lama kayak duta ya. Ngeri kali rambut Kita itu. sampulain. Oke, Bang Anugrah, gimana Bang soal dugaan memang benar nggak pohon sawitnya itu diracun sengaja supaya membusuk? Seperti apa tuh kronologinya Bang? Silakan Bang Anugrah. Baik Kak Molly dan Bang Tajli. Nah, Ya. memang semalam ada dilaporkan kalau terjadi beberapa pohon, ada 218 pohon yang dikabarkan membusuk begitu di Desa Bingkat, tepatnya di Perkebunan Melati di Desa Bingkat, Kecamatan Pegajahan di Kabupaten Sedang Berdagai. Nah, ini memang menyusul adanya tragedi kericuhan antara kelompok masyarakat yang ada di sana dengan pihak PTPN 2 yang ada di Desa Bingkat begitu. Nah, itu memang kericuhannya pada tanggal 3 Oktober kemarin. Nah, itu memang berjarak 3 hari dari insiden bentrok. Kemudian ditemukan adanya dugaan sementara ini beberapa pohon sawit yang berusia 3 tahun itu yang masih akan memproduksi sawit begitu, itu ditemukan layu, mengering, dan kemudian mati begitu. Nah, semalam kita sudah bertemu dengan Humas PTPN 2, tepatnya di Kebun Melati ini, Amiruddin menyatakan ada dugaan sementara ini kalau pohon sawit itu yang berusia hampir sekitar 3 tahun itu diracun begitu. Nah, namun sampai sejauh ini memang belum ditemukan atau dicurigai siapa yang melakukan kejadian itu. Namun sampai sejauh ini peristiwa itu sudah dilaporkan ke Polres Sedang Berdagai untuk kemudian ditelusuri apa penyebab pasti, apakah benar diracun atau seperti apa. Walaupun dugaan kuat itu pohon itu diracun, ada sekitar 218 pokok yang bersamaan mati dan mengering begitu Kak Molly dan Bang Tajli. Anugrah, sebenarnya seperti apa konflik yang terjadi antara warga dengan PTPN 2 ini? Nah, baik Bang Tajli. Nah, ini memang konflik yang terjadi antara warga yang kelompok tani terbit terang yang ada di Desa Bingkat ini sudah terjadi sejak beberapa tahun belakangan ya Bang. Tepatnya ketika SKT yang dikeluarkan Gubernur Sumatera Utara yang awalnya itu kan Serdang Bedagai dengan Deli Serdang itu merupakan satu wilayah begitu ya. Kemudian setelah mekarnya Kabupaten Serdang Bedagai ini SKT atau surat keputusan dikeluarkan mengenai lahan HGU dari PTPN 2 khususnya di Kebun Melati. Nah, di situ memang tertulis di dalam SKT itu yang dikeluarkan langsung dari Gubernur Sumatera Utara pada masa itu menyebut kalau ada sekitar 30 hektar itu yang kemudian menjadi lahan pelepasan HGU PTPN 2 di Desa Bingkat. Nah, oleh masyarakat itu kemudian diakui dan dikerjakan begitu Bang, atau didudukin seluas 30
hektar di mana ada 2 kelompok masyarakat yang melakukan pendudukan di lokasi yang kawasannya memang sangat berdekatan dengan HGU dari PTPN 2 di sini. Nah, kemudian semalam sudah kita konfirmasi bagaimana surat yang dipegang oleh kelompok tani terbit terang dan ternyata memang ada perbedaan ya Bang. Kalau PTPN 2 menyebut kalau itu merupakan area HGU mereka sesuai dengan nomor 61, tapi mereka tidak menyebut detailnya. Namun sesuai dengan SK tersebut itu masih merupakan HGU. Mereka juga membenarkan, tapi PTPN 2 membenarkan ada lahan yang dilepaskan yang saat ini memang dikuasai oleh satu kelompok masyarakat yang ada di sana, memang di Desa Bingkat itu seluas 8 hektar. Sementara yang untuk 22 hektar ini yang kemudian menjadi problem sampai sejauh ini yang mengakibatkan kemarin kericuhan itu 22 hektar ini terjadi silang pendapat ya Bang, begitu. Oleh kelompok tani terbit terang itu menyatakan SPKT yang tadi itu menyangkut 22 hektar yang saat ini mereka duduki dan mereka kuasain. Di sana memang sudah ditanami beberapa komoditi seperti pisang, kemudian ubi. Sementara dari pihak PTPN 2 menyatakan kalau itu masih merupakan HGU yang memang mereka kuasai sampai tahun ini begitu. Namun sampai sejauh ini memang belum ada titik terang dari perseteruan mereka. Kemarin mereka juga sudah mendatangi sama-sama Polres Serdang Bedage. Ada yang mengadukan soal pengerusakan, ada yang mengadukan soal pemukulan. Dan semalam juga sudah ditemui oleh DPRD, namun sejauh ini belum ada tindak lanjut dari situ. Memang semalam kita konfirmasi langsung ke PTPN 2 yang ada di Kabupaten Deli Serdang yang merupakan penguasa atau yang memiliki HGU di beberapa tempat yang ada di Sumut, menyatakan kalau memang ada pelepasan HGU sebesar 30 hektar, namun mereka tidak mau menyebutkan di mana lokasi itu, dan yang dipastikan lokasi yang 22 hektar yang dikuasai oleh kelompok tani terbit terang itu merupakan HGU dari PTPN 2 di Kebun Melati. Begitu Bang Tajli. Nah, lokasi sawit yang diracun ini apakah termasuk di 22 hektar itu? Tidak Bang, namun berdekatan memang berada di Desa Bingkat, tidak berada di lokasi yang 22 hektar yang saya katakan, karena lokasi 22 hektar itu tidak ada ditanami sawit begitu, karena memang sudah dikuasai beberapa waktu lalu oleh kelompok petani terbit terang, dan di sana memang lokasinya sekarang ini sudah tidak ada tanaman. Yang awalnya ada tanaman pisang, ubi itu milik petani, sekarang sudah tidak ada. Dan lokasi yang diracun ini memang berada di Desa Bingkat, tapi berdekatan dengan lokasi yang disertakan begitu, Bang Tajli. Yeah. Oke, terkait pohon sawit yang diracun ini, untuk mengantisipasi hal serupa terjadi lagi seperti apa tuh dari pihak PTPN 2-nya Bang Anugrah? Nah, baik Kak Moli. Semalam memang mereka sudah melaporkan ya kasus pengerusakan yang diduga diracun, dan saat ini memang tadi Amiruddin menyebut kalau pihaknya melakukan penjagaan ekstra di sekitaran lokasi, bukan hanya di lokasi yang ditemukan ada pohon sawit yang mati, namun di beberapa lokasi yang ada di Desa Bingkat ini untuk meminimalisir bagaimana nanti terjadi kejadian-kejadian serupa yang ada di sana. Juga memang tadi Amiruddin menyatakan kalau mereka sudah membuka pos untuk menjaga dan agar menghindari potensi-potensi kericuhan yang nantinya akan dikhawatirkan terjadi kembali. Begitu Kak Moli. Oke. Sejauh ini apa tindakan dari kepolisian? Apakah sudah ada memberikan keterangan atau penyelidikan dalam kasus ini? Nah, sejauh ini memang belum ada laporan resmi dari kepolisian. Tadi juga saya sempat menanyakan, namun belum ada pesan yang dibalas oleh pihak Polres Deli Serdang Bedage maksudnya. Namun sejauh ini memang tadi sudah dikonfirmasi langsung Bang dari PTPN 2 kalau laporan itu sudah diserahkan, dan mereka memang menyerahkan proses hukum kepada kepolisian untuk menangani kasus dugaan pengerusakan pohon sawit itu Bang. Baik, kami nantikan hasil penyelidikan dari polisi ya, apakah benar Dicuekin diracun, loh. apakah Dicuekin Anugrah sama polisi. Oh iya. Kita nantikan perkembangan kasus ini ya, Anugrah. Siap Bang. Terima Tajli. kasih Anugrah, selamat sore. Selamat sore Kak Moli dan Bang Tajli. Sorry.
Sering kali ya reporter kita kena cuek gitu. Iya, bantai aja. Astagfirullah. Meminimalisir. Ya tunggu aja SPKT itu. Apa SPKT? Iya kan SPKT polisi tuh ruangannya. Tunggu aja. Oh. Habis itu bantai. Serem kan? Enggak, agak digelitikin sedikit supaya kita namanya kontrol sosial kan. Apalagi ini menyampaikan apa ya? Informasi polisi sudah bekerja atau belum. Ya tinggal bilang kita sudah menerima laporan dan akan kita lakukan penyelidikan. Ini sampai sini tahapnya udah sampai sini nih, penyelidikannya tinggal bilang gitu aja cuekin. Sibuk kali Bang, lagi sibuk menyelidiki tapi nggak sempet balas chat. Jangan pas perlu aja kita dipanggil-panggil. Adinda, sini dulu ada informasi nih. Lagi live traffic pun aneh. Bagus suat ya. Tak apa-apa cakep kau mau. Nanti nggak berani lagi kau live di situ. Udah berkawan sama tukang mie balap sekarang. Aku dong itu. Biar aman sepeda motor. Oke, kita beranjak ke berita ketiga. Ya, jadi berita ketiga ini yang soal operator judi online yang di Cemara Asri, Bang. Ya, lanjutan kemarin itu terakhir kali penyitaan. Iya, udah datang ke sana ternyata rumahnya kosong kan? Iya kan, itu kan? Yang terakhir penyitaan kemarin. Penyitaan aset. Yang itu yang pertama kali ya, di Danau Singkara, di beberapa tempat lah, di Deli Serdang ada. Total aset yang sudah disita itu sekitar 42 miliar. Wow, banyak kali duit uang itu ya. Luar Banyak, biasa. Sebagai Itu kira-kira dia itu sendiri apa? Asetnya punya sendiri pribadi atau banyak sih. banyak juga, nggak mungkin yang gitu ya. terlibat. Jadi Tribunas Polda Sumut berhasil menangkap 15 orang diduga operator dan leader operator judi online di kafe warna-warni Komplek Cemara Asri, Kecamatan Mercusuar yang digerebek pada 9 Agustus lalu. Mantan operator di kafe warna-warni. Udah jadi mantan pun tetap dikejar ya modelnya. Jadi mereka itu diamankan tuh di lokasinya tuh di Pekanbaru, Bang. Buka baru lagi atau memang udah lama di situ? Nggak tahu. Belum tahu sampai situ. Jadi pokoknya 15 orang ini ditangkap di daerah Pekanbaru. Jadi saat ini Polda Sumut masih menjalani pemeriksaan secara intensif kepada para pelaku ya. Iya. Pelaku Dan lah ya. sayangnya pelaku utamanya itu belum dapat sampai sekarang. Keren loh dia, Bang, kayak belut. Iya, diidentifikasi berada di luar negeri dan Polda juga sudah kerjasama dengan pihak Interpol kan untuk menangkap pelaku. Untuk lebih jelasnya kita Saksikan tonton dulu dulu videonya. Iya, jadi itu pengembangan dari penyidik Polda Sumatera Utara terkait dengan proses penanganan judi online yang beberapa waktu lalu kita lakukan penggeledahan. Ada 15 orang yang ditangkap di wilayah Pekanbaru dan ke-15 orang ini diduga sebagai leader, operator maupun operatornya sendiri. Nah, 15 orang ini saat ini masih dimintai keterangan secara intensif oleh penyidik Krimsus. Mereka ada di Polda Sumatera Utara. Jadi kita tunggu nanti hasil dari pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik untuk mengungkap peran dari ke-15 orang ini. 15 orang itu ditangkap di satu tempat atau Di tempat yang berbeda. Kalau statusnya Pak saat ini masih saksi atau Saksi, masih saksi. Ke-15 itu berarti udah di Polda Sumut ya Pak? Sudah, Berarti tengah dimintai keterangannya Pak ya? sedang dimintai keterangan. mereka berada di luar kota itu ngapain Pak? Itu yang kita dalami. Ya, itu yang kita dalami. Apakah mereka berada di Pekanbaru itu melarikan diri yang dulu ada listnya itu, diketahui ada listnya pada saat penggeledahan, atau ada kegiatan yang lain di sana, kita belum tahu. Jadi itu yang kita dalami. Oke.
Nah, masih didalami. Kalau kata Bang Arai, gali sumur. Didalami, digali. Pak Hadi udah nggak ganteng lagi kata Molly. Astagfirullah, itu biarin Bilang aja tadi. loh, tidak dalam on air. Gara-gara nggak pakai masker, ternyata gantengnya pakai masker. Astagfirullah. Itu kok tadi katanya. Kemarin dipuja-puja kali, ganteng. Udah aku bilang, mah ganteng kayak gitu. Ganteng. Ini dia orangnya. Parah kali, Padi bukan saya dia. Bapak, ya gitulah. Baik, Tribuners, kita langsung aja tanya sama reporter kita yang udah standby. Ini ada Freddy. Halo Freddy Sambo. Iya, halo Molly, sore pagi. Halo. Bang, abang nggak takut bang nama abang Freddy bang? Saya takut. Aku hampir salah loh bilang Freddy dan Ferdi. Iya. Karena tenar banyak bawa berita tentang Ferdi kan. Jadi kayak bersilat gitu. Bias dia jadi. Memang abang tapi sebenarnya cocoknya Freddy Sambo sih, cocok kali itu dia. Baik bang, bagaimana bang perihal dari penangkapan 15 orang pelaku di Pekanbaru ini? Silakan bang Freddy Sambo. Iya, baik Molly dan juga Bang Fadli. Jadi sampai saat ini 15 orang yang diduga leader dan operator judi online bos judi online Apin itu masih menjalani pemeriksaan di gedung Ditreskrim Sus Polda Sumut sampai hari ini karena memang jumlahnya adalah 19 orang dan mereka masih diperiksa secara bergilir karena memang juga mereka itu baru tiba dari Pekanbaru diperkirakan pagi tadi dan langsung diperiksa oleh penyidik terkait kasus ini juga 15 orang ini masih berstatus sebagai saksi belum ditingkatkan menjadi tersangka. Ya? Nah mereka ini memang ditangkap itu karena kuat dugaannya mereka ini merupakan leader dan juga operator karena memang polisi sempat mengantongi daftar nama-nama yang diduga operator maupun leader yang berada di kafe warna-warni kompleksnya Marangkri ya digerebek pada tanggal 9 Agustus lalu. Namun pada penggerebekan pada 9 Agustus lalu itu kan tidak ada yang berhasil ditangkap alias juga sudah bocor dan kabur. Nah, tepat pada kemarin 9 Oktober tepat 2 bulan akhirnya 15 orang ini ditangkap begitu. Freddy, apakah yang di Pekanbaru ini baru beroperasi atau memang sudah lama nih? Nah ini polisi belum mau menjelaskan secara detail apakah mereka ini di Pekanbaru menjalankan bisnis milik A alias B yang serupa atau dikejar karena menjadi operator yang ada di Medan. Jadi polisi belum mau menjelaskan secara detail apakah mereka di sana menjalankan bisnis serupa dengan bos yang sama atau karena lari. Karena jika memang lari karena pada saat itu kabur karena memang sudah 2 bulan karena bisa dikatakan cukup lama ya 2 bulan itu waktu yang lama untuk polisi menangkap operator itu yang berada di Pekanbaru. Freddy, jumlah 15 orang ini apakah memang dari KP warna-warni ini sejumlah yang sama juga atau masih banyak yang lain yang berkeliaran belum teridentifikasi gitu? Ya sepertinya ini jumlah sementara karena memang sepertinya jika dihitung dari komputer kemarin itu yang disita itu jumlahnya itu lebih dari 15 orang, makanya diperkirakan ini masih sebagian dan masih ada yang lainnya begitu. Oke, Bang Freddy, terkait bos judi online ini seperti apa nih dari pihak kepolisian untuk menangkap dari yang berinisial A alias J ini, Bang Freddy? Ya, baik. Kembali untuk dikejar polisi ya, Bang? Untuk bos judi online itu sampai saat ini belum berhasil ditangkap dan saat ini polisi bekerja sama dengan Interpol untuk menyelidiki keberadaan dan nantinya. Tapi memang sejauh ini belum ada perkembangan baik bos judi online itu maupun keluarganya yang kemarin itu sempat diduga sudah melarikan diri juga. Sampai saat ini belum ada perkembangan terkait bos maupun keluarganya. Memang keluarganya itu masih berstatus saksi ya, sehingga polisi tidak
belum bisa melakukan penjemputan paksa, namun polisi mengancam akan melakukan upaya atau proses hukum jika keluarga dari bos judi online tidak kooperatif untuk menjalani pemeriksaan. Itu Moli. Freddy, tadi kita lihat ada beberapa orang perempuan. Nah, apakah sempat berkomunikasi langsung dengan pelaku ini? Alasan mereka terlibat dengan jaringan judi online ini? Ya, jadi sampai saat ini kita masih menunggu Bang, mereka diperiksa karena memang sepertinya mereka itu tiba ke Polda Sumut itu pagi tadi, karena ditangkap itu sekitar malam ya, Minggu malam. Jadi kita belum sempat melihat dan berkomunikasi. Belum dipaparkan juga ya? Belum Bang, belum ada info juga kapan akan dipaparkan ya Bang? Belum ada Moli, jadi masih pemeriksaan secara bergilir mereka ini. Didalami ya dari sumur ya. Baik Bang Freddy. Oke, kita nantikan perkembangan kasus ini, paparannya termasuk bagaimana nanti pengakuan mereka dari pihak para saksi yang masih berstatus sebagai saksi ya. Baik, terima kasih Bang Freddy atas laporannya. Hati-hati ya, soalnya Bang kan daerah situ tuh. Tengok belakang kan. Selamat sore. Freddy. Selamat sore. Banda. Belum kena tegur ini. Tegur dia. Udah sering dulu, udahlah cukup. Ini yang belum. Janganlah. Astagfirullah, amin. Abang udah sering dulu. Kalau awak mainan awak yang ijo-ijo. Oh, ditegur ngeri kali tuh. Wih. Yang coklat pernah sekali. Udahlah, aku nggak lagi. Bukan aku ya guys, dia. Ya pokoknya itu dia Tribuners 3 berita kita tadi. Yang terakhir ada tentang judi online ya. Jadi masih didalami, masih diperiksa. Untuk para saksinya nih ada 15 pelaku yang berhasil ditangkap di Pekanbaru. Iya. Berarti ini orang-orangnya yang sama dengan orang yang di Cemara Asri kan Bang? Iya. Kemarin tuh kan di Grebe hilang, nggak ada orangnya. Rupanya hijrah ke Pekanbaru. Hijrah. Pindah ke Pekanbaru. Itu lebih pas. Hijrah bahasanya. Itu tadi 3 berita kita di Selamat Sore Medan. Yang pertama ada apa Mol? Tadi berita pertama tentang kebakaran di Perisai Plaza, gedung bekas Perisai Plaza ya, yang brainstorming aku sudah didiami oleh para pemulung dan diduga itu karena disebabkan puntung rokok. Terus berita kedua tadi ada soal PTPN 2 yang mengalami kerugian akibat pohon sawitnya yang membusuk dan mati ya. Dan diduga juga penyebabnya karena diracun, tapi masih dalam pemeriksaan pihak kepolisian. Terus yang ketiga tadi ada berita dari Polda Sumut yang berhasil menangkap 15 orang pelaku yang menjadi operator dan leader operator judi online yang ada di Cemara Asri. Baik Tribuners, aku mau info ini buat kalian yang kepengen cantik, tampil elegan, indah, menawan seperti diriku. Jangan lupa untuk LS di winart_clr. Kalian bisa langsung DM aja ke situ karena dia di situ ada LS, ada nail art, kuku juga. Bengkel kuku bah. Ada nail art. Jadi kalian bisa langsung request dan dia home service. Kalian tinggal tanya-tanya aja ke dia, booking waktunya, janjian dan kalian bakal cantik. Nih dia ya. DM aja ke sini. Baik Tribuners, terima kasih sudah menyaksikan Selamat Sore Medan episode kali ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Selamat Sore Medan dari Senin sampai Jumat pukul 17 waktu Indonesia Barat. Terus buat kalian yang kepengen cari informasi yang terbaru, terupdate, bisa di mana aja Bang? Di media sosial Tribun Medan ada Facebook, Twitter, YouTube, Snap Video, apa lagi? Instagram. TikTok, udah. Terus jangan lupa juga datangin portal kita di medan.tribunnews.com. Baik Tribuners, terima kasih sudah menyaksikan Selamat Sore Medan. Kalau gitu aku Molly, aku Tazli, dan kru yang bertugas pamit undur diri. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan.